Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kalau saudara mendengar kata setia, itu muncul apa di benak kita? Cepat. Suami istri. Apalagi? Tuhan Yesus setia, betul. Apalagi? Loyalitas. Apalagi? Wah, ini kita bersyukur Pak Frankie, Pak Jeki rajin terus ikut. Ayo apalagi? Belum. Kena. Setia. Apa? Ya. Ketaatan. Oke, kita akan lihat nanti. Belum ketemu lagi. Sampai mati. Wih, keren. Apa? Satu-satunya komitmen. Oke. Yang betul selalu bersama. Betul enggak? Setia itu selalu bersama. Coba saudara ingat, Bapa kita di surga itu menciptakan beberapa jenis hewan yang tidak pernah ganti pasangan. Kalau sampai yang satu meninggal, yang lain yang masih hidup nggak akan cari lagi. Ada berapa binatang? Coba, ini kebanyakan nonton drama Korea nggak pintar-pintar. Ayo, binatang apa ada loh di alam semesta? Buaya? Enggak. Gajah? Merpati? Betul ya? Angsa? Anjing enggak. Anjing hobinya kambing malah. Ya, itu apa ya? Binatang laut yang kulitnya keras, ekornya panjang itu bukan pari. Bukan yang seperti kura-kura, tapi bukan. Penyu. Kalau bahasa Jawanya itu mimi mintuno. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Itu mereka itu setia. Lovebird itu setia. Saudara, maka itu kalau ada manusia ganti-ganti pasangan, orang berkata dasar anjing. Betul nggak? Ganti-ganti pasangan seenaknya saja. Mengapa Tuhan Yesus disebut setia? Kita baca dulu ayat ini, Wahyu 19 ayat yang ke-11. Setia itu namanya, bukan sebutan. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, terus ayo mana suaranya? Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ternyata setia itu bukan sifat, bukan karakter, tapi nama. Hebat nih. Maka itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia yang disebut Immanuel. Itu hanya siapa? Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Kenapa Immanuel? Karena dia setia. Saya lupa di 1 Timotius dan 2 Timotius bahwa dia itu nggak bisa menyangkali kita. Kalau nggak bisa menyangkali dirinya, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Itu Timotius berapa? Cepat cari. Saling bantu. Yang Filipus bisa bantu. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu ayat aneh sekali. Nah, lawan kata setia itu pengkhianatan. Betul ya? Berarti ketika kita tidak setia, kita mengkhianati. Tapi Yesus tetap setia. Ada tolong lihat di situ. Terima kasih. Wih, Pak Pendeta hebat. 2 Timotius 2 ayat 13. Coba lihat ini. Ingat ya, yang bernama setia, yang setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Ayo baca. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa nggak dapat menyangkal dirinya? Namanya setia. Saya beri contoh ya. Khususnya orang Jawa, sering nggak mendengar ada orang Jawa memberi nama anak lakinya Selamat. Anda tahu tujuannya apa?
Nah, tapi kasihan diselamatin kecelakaan terus. Jadi nggak selamat ya, maaf. Ya, jadi orang tua itu selalu, orang Batak itu paling banyak memberi anak namanya sabar. Pernah tahu nggak orang Batak? Tapi nggak pernah sabar, marah-marah. Nah, ternyata nama itu menunjukkan sikap, sifat, karakter, dan kepribadian. Ini luar biasa. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dikhianati. Ada? Tolong mengkhianati saya. Enggak ada. Berarti kalau kita melihat 2 Timotius 2:13 ini, sering nggak kita mengkhianati Yesus? Tapi dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena namanya yang setia. Luar biasa. Orang Jawa ada beberapa memberi anak perempuannya Setiawati. Pernah dengar kata itu? Tapi selingkuh juga. Maaf ya, maaf. Nah, kalau hari ini tema terakhir kita bicara soal kesetiaan dalam pengabdian kita sampai akhir. Saudara, Tuhan tidak main-main. Dia serius. Keluaran 34 ayat 24. Mudah-mudahan saya nggak salah. Salah satu nama papa kita itu jelek sekali, oh salah. 24 ayat 14 coba. Itu lihat namanya cemburuan itu. Bukan juga. Kalau saya lupa. Keluaran berapa itu? 24 ayat 34 coba. Tolong cari namanya itu cemburuan. Wih, oh bukan juga. Oh 34 ayat 14. Oh maaf, terima kasih. Saudara coba renungkan. Sebenci-bencinya seorang papa dan mama kepada anaknya. Masa papa mama ngasih nama anak ini cemburuan? Nama jelek gak cemburuan itu? Ayo baca. 1, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah pada dewa Tuhan Allah yang lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Ada yang mau pakai nama cemburuan? Nama jelek. Tapi ini nama, salah satu nama dari papa kita. Sekarang bayangkan. Salah satu nama papa kita itu cemburuan. Salah satu nama Yesus Tuhan kita itu yang setia. Luar biasa. Jadi Tuhan gak minta macam-macam dari kita. Enggak. Ya, contoh. Orang yang rajin berdoa otomatis setia? Belum tentu. Belum tentu. Orang yang aktif pelayanan sudah otomatis setia? Belum tentu juga. Bahkan orang yang bersikap baik pun belum tentu setia. Lihat Amsal 20 ayat yang ke-6. Biarlah ayat-ayat ini menyadarkan kita bahwa Papa nggak minta lebih daripada kita setia kepada Dia. Nggak yang lain. Banyak orang, baca sama-sama 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi nah ini luar biasa. Orang yang setia siapa yang menemukannya? Artinya lebih mudah menemukan orang, mencari orang yang baik hati atau orang yang setia. Baik hati banyak. Maaf, sudahlah kalau kita bandingkan dengan pengikut Buddha, kebaikan kita nggak ada apa-apanya. Betul ya? Orang Buddha itu luar biasa. Tapi ternyata modal baik hati saja itu tidak menjamin kita ke surga. Karena yang diminta untuk ke surga bukan baik hati, tapi kebenaran dan dibenarkan. Maaf, bukan berarti ya udah nggak usah baik hati kalau saya ngomong kalimat ini. Berarti orang yang berbuat baik dan kelihatan hatinya baik
tentu baik atau bisa pura-pura baik. Nah, itu manusia. Maka itu mengapa Papa di surga itu sangat benci pada orang munafik. Karena Tuhan kita, Papa kita itu satu-satunya pribadi yang paling tahu isi hati kita. Maka itu ingat, isi hati kita itu penuh rahasia. Yang bisa tahu isi hati kita cuma diri kita dan Tuhan. Di luar Tuhan, yang paling tahu bisa menentukan hati orang itu tetap baik, setia atau tidak adalah waktu. Oh, amin. Kenapa? Waktu. Proses. Iya, ada prosesnya. Orang pura-pura baik, orang pura-pura suci. Itu gak bisa pura-pura sampai 3 tahun, itu gak mungkin. Betul tidak? Gak mungkin. Pasti akan ketahuan. Nah, saudara, ini yang kita perlu jaga. Bahwa jangan menipu Tuhan dengan ritual dan aktivitas kerohanian. Setuju saya ngomong ini? Sebab dia paling tahu isi hati kita. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah, tolong catat, Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita waktu kita sedang ibadah. Yang lain selalu menilai rajin ibadah enggak? Kenapa yang lain menilai rajin ibadah? Karena cuma itu bisa dilihat orang. Hati orang hanya orang, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jangan lupa ini. Maka itu kalau dia mau tahu, terus kita bohongin dia dan kelihatan baik, kelihatan rajin berdoa, rajin melayani, Tuhan marah. Aku tahu siapa kamu, kamu nipu aku. Nah, saudara, maka itu kesetiaan hanya bisa dinilai oleh diri sendiri dan oleh Tuhan. Semua bagian hidup kita, semua kecuali hati, itu bisa ditebak. Contoh, orang bisa baca pikiran orang nggak? Ada teorinya loh. Bisa. Orang bisa membaca mata orang nggak? Mata maling ketahuan nggak? Loh, mata maling sebenarnya. Ya tahu, nggak bisa sembunyi. Perut, oh aku kenyang kok. 2 menit, bisa, nggak bisa. Apa itu? Nggak bisa bohong. Semua ketahuan. Pernah dengar istilah body language? Ternyata orang itu nggak perlu ngomong apa-apa, dengan gerak-gerik tubuhnya orang bisa membaca. Tapi hati nggak ada yang tahu. Suami istri menikah 40 tahun, 60 tahun, yakin 2 orang itu tetap nggak pernah kenal hatinya masing-masing. Setuju? Sahabat baik tetap nggak bisa tahu isi hati masing-masing. Papa mama tidak akan pernah tahu isi hati anak-anaknya. Anak-anak nggak akan tahu isi hati papa mamanya. Ini tempat yang paling rahasia. Maka itu kenapa di dunia ini tidak ada hakim yang disebut adil. Karena seandainya Tuhan memberikan kuasa pada hakim, bisa membaca hati orang. Dengarkan ya. Maka semua pengadilan di dunia hanya cukup 1 kali langsung selesai. Karena hakim tahu motivasi orang ini apa berbuat jahat itu. Ngerti ya? Ini licik, saudara. Maka itu kesetiaan di samping diri kita dan Tuhan, waktu yang bisa membuktikan orang ini setia atau tidak. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kenapa begitu? Lihat hati kita. Yeremia 17 ayat yang ke-10. 9 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa? Ayo baca, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Yang paling licik itu terjemahan yang lain. Itu hati kita. Nah, apa
Barang apa yang cocok untuk menunjukkan hati itu liciknya lebih licik daripada yang paling licik. Contoh paling gampang ini ya, untungnya jadi guru sekolah minggu. Belut kecemplung oli. Bisa bayangkan nggak? Gimana itu belut kecemplung oli? Ayo cepat. Dia kan sudah licin, nggak masuk oli aja licin. Ini kecemplung lagi. Nah itu hati kita jahat. Rata-rata yang disebut manusia hatinya jahat. Siapa setuju kalimat ini? Kalau kita mau belajar kesetiaan, belajar dari anjing. Betul tidak? Anjing itu luar biasa. Maka itu banyak kisah-kisah tentang anjing. Yang paling terkenal Hachiko yang dari Jepang itu kisah nyata itu. 10 tahun loh. Dia nunggu di tempat yang sama ketika terakhir kali dia ketemu tuannya. Betul? 10 tahun. Ayo jujur, kalau kita jawab bisa setiap 10 tahun tiap hari sampai dia nggak mau pergi. Sampai mati di tempat itu. 10 tahun itu lama atau panjang? Pendek. Panjang sekali waktu. Dan tiap hari. Itu luar biasa. Nah, kira-kira Tuhan bisa nggak menemukan kesetiaan itu di hati kita? Jangan jawab. Itu perlu proses. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ada terjemahan lain? Ada TSI nggak di sini? Kalau enggak, VMD atau FIH, ya lihat ini. Wih, ngeri ini ayat. Apa saja yang bisa? Mana? Kenapa? Apa? Nggak ada yang lain? Terjemahan yang lain? Apa? Karena di situ ada apa itu? BIS, Yeremia 17 ayat 9. Pakai mic supaya dengar. Yeremia 17 ayat 9, BIS. Bahasa Indonesia sehari-hari ini. Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Wih, terlalu parah penyakitnya. Terus? Udah. VMD. Tidak ada yang dapat menyembunyikan kejahatannya, demikian juga hati orang. Hati dapat sangat sakit dan tidak ada yang sungguh mengetahuinya. FIYH, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu dan jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Itu manusia. Maka itu jangan main-main dengan Tuhan. Yang paling tahu isi hati kita. Ayat 10-nya. Terjemah baru nggak apa-apa. Ayat 10 ini. Aku Yahweh yang kalau saya pakai istilah pemerintah, Tuhan itu KPK-nya hati. Tahu kata KPK? Menyelidiki. Luar biasa. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tadi pagi sambil nunggu waktu, saya dengar berita. Itu KPK itu nggak tahu gimana caranya. Ada 6 pejabat dari Kabupaten Natal, Provinsi Sumatera Utara. Tangkap tangan, penyuapan terjadi. Lalu saya dengar itu, heran ya orang-orang kok nggak kapok-kapok, nggak tobat, terus begitu. Nah, bayangkan lo ya, apa nggak malu istrinya, suaminya, anak-anaknya, lihat bapak mamanya begitu. Tapi itulah jahatnya uang. Ingat? Kemarin pagi kita belajar menang dari jerat uang. Ayo jujur, harusnya malu nggak? Tapi enggak, itu terus saja. Nah, itu yang saya ingin tahu. KPK ini kok bisa tahu tuh nyadapnya bagaimana? Bisa ketangkap tangan di tempat-tempat yang tersembunyi saja. Nah, itu Tuhan. Saya baca lagi. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan bacakan terjemahan yang lain yang ada di situ. Yeremia 17 ayat 10, BIS. Aku Tuhan menyelidiki hati,
batin manusia kuuji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah lakunya dan kuperlakukan sesuai dengan perbuatannya. Ya, terus ada lagi. VMD, akulah Tuhan yang dapat melihat ke dalam hati orang. Aku dapat menguji hati orang dan menentukan apa yang dimiliki setiap orang. Aku dapat membalaskan kepada orang sesuai dengan perbuatannya. FAYH, hanya aku Tuhan yang dapat menyelidiki hati dan menguji batin yang paling dalam sekalipun. Amin. Aku memberi setiap orang pahala yang setimpal dengan perbuatannya. Amin. Kira-kira membaca dari beberapa terjemahan ini, coba jujur muncul apa di otak kita, di pikiran kita tentang satu-satunya pribadi yang bisa tembus sampai ke dasar hati kita. Coba masing-masing temukan, kira-kira muncul apa di pikiran kita. Ayo cepat, kira-kira. 3 orang, coba jawab. Setelah tahu Tuhan kita seperti itu. Saudara sambil saudara merenung cari jawaban, saya mau katakan ini. Maka itu Bapa kita itu nek dan muak dengan kelakuan orang beragama. Kenapa? Munafik. Karena cuma pura-pura saja. Apalagi selain Kristen, murid Yesus, semua agama di dunia, mengapa mereka suka pakai jubah-jubah yang kumbur-kumbur begitu? Ngerti istilahnya? Kenapa? Supaya gak kelihatan aslinya. Ini luar biasa Papa kita. Ayo 1-2 orang ya Bapak. Setelah kita tahu Papa kita tuh sehebat itu, nggak bisa kita merahasiakan apa-apa di hadapannya. Kira-kira. Ayo, oke sambil saya tunggu ya. Ini maaf saya cuma kesaksian saja. Dan ini menjadi hal positif, tapi ada banyak rekan saya pendeta nggak suka. Saya kalau pergi, istri saya tidak ikut. Bahkan jauh sebelum saya menikah, saya selalu ada orang yang menemani. Alasan saya ada 3. 1, Tuhan Yesus berkata, kalau pergi bersaksi 2-2, paling tidak. Nah, alasan kedua, saya itu mau belajar terbuka. Ya, terbuka dalam arti ini. Saya tidak pernah takut mau tidur dengan siapa saja. Pokoknya dia orang. Jangan orang-orangan saya. Ini contoh. Jadi kalau saya diundang, ya, lalu saya tanya, nanti nginepnya di mana? Di rumah jemaat atau di hotel? Kalau di rumah jemaat, saya aman. Kalau di hotel, pas istri saya nggak ikut dan saya nggak sempat ngajak beberapa anak, maka saya tanya kepada yang undang, kira-kira kamar hotel disewa itu kapasitasnya berapa orang? Oh 3. Saya bilang, pilihkan 3 pemuda dari gereja Bapak untuk nemenin saya. Itu selalu saya buat dan itu jadi kesaksian luar biasa. Loh, Bapak kan nggak kenal. Jawaban saya, pokoknya orang. Saya nggak peduli kenal pun nggak, pokoknya orang. Serius. Satu kali saya diundang oleh 3 gereja KKR di Manado. Nah ternyata pesawatnya delay, jadi itu last flight, pesawat yang terakhir. Mendarat itu sudah hampir jam 7 malam. Nah saya harus ambil uang karena ada keperluan. Saya KTM, ditemani panitia. Tiba-tiba di belakang saya ada seorang yang tanya kepada yang panitia, itu Pak Daniel Alexander ya? Kira-kira kalau saudara masuk noleh enggak? Saya noleh. Oh iya, saya jawab karena panitia bingung. Dan saya lihat orang ini bawa koper. Oh, sebentar ya saya cepat kok, begitu. Silakan. Oh enggak Pak, saya enggak ambil uang. Terus mau kemana? Saya tidak tahu. Hah? Ini sudah flight terakhir, tidak tahu. Nah, kira-kira orang ini bagaimana? Lagi bingung. Oke. Karena sudah terlambat, kalau gitu ayo ikut ke kota dulu. Nah, waktu di mobil saya tanya kepada panitia, kamar yang disewa untuk saya itu
Saya tinggal dengan siapa? Karena ada 3 pembicara. Oh enggak, masing-masing satu kamar. Oke. Kalau begitu saya akan ajak saudara ini untuk malam ini nginap dengan saya. Ini kaget panitia. Karena dia tahu saya nggak kenal siapa orang ini. Nah itu cara saya hidup. Percayalah kalau kita selalu terbuka dengan siapa saja, setan nggak bisa ganggu. Setan itu senang yang ditutup-tutupi. Setan itu senang rahasia-rahasia. 3 hari saya di Manado KKRT ini orang ikut terus. Dan ternyata dia mengalami jaman Tuhan yang luar biasa. Dia ada masalah dengan calon mertuanya. Yang tadinya dia mau datang ketemu calon istri, wah ribut, dia diusir, nggak setuju. Dia mau pulang, balik ke Sumatera, pengen orang Sumatera. Bingung terus mau kemana. Itu jadi kesaksian. Di antara 3 gereja itu dengar cerita ini, mereka heran. Ini kebiasaan saya. Termasuk yang di sini. Saya bawa satu kamar, kami 3 orang. Oke, buat saya nggak ada masalah. Dan nggak ada rahasia. Saya nggak pernah kunci koper saya, nggak pernah. Percaya nggak? Hidup yang seperti ini tuh enak, ringan. Betul? Orang yang paling capek di dunia adalah orang yang punya banyak rahasia yang dia tutupi. Betul? Capek itu. Terus ada apa pengen? Saya bebas saja. Tanya itu anak-anak saya. Ramuan Gembala Saudara berapa kali ikut pergi dengan saya? Enggak cuma di Indonesia, ke Eropa pernah, ke Amerika pernah. Tutup yang belum. Tutup. Oke. Mereka tahu. Dan itu jadi kesaksian. Dengan hidup yang terbuka seperti ini, saudara, setan nggak punya tempat untuk bekerja. Nah, maka itu jangan punya rahasia, apalagi suami istri. Salah satu ketidaksetiaan suami istri itu masalah uang. Setuju saya ngomong ini? Suami istri yang nggak pernah jujur dalam keuangan sulit untuk setia. Kenapa? Karena kalau tidak jujur dalam keuangan, itu pasti akan curiga satu dengan yang lain. Loh ya atau tidak kata? Nah di dunia ini hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Coba. Sebab di mana ada duitmu, hartamu, di situ hatimu. Nah, ini firman yang luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kalau suami istri uangnya pisah, berarti apanya yang pisah? Hatinya. Apa arti sebuah pernikahan tapi hatinya pisah? Cerai. Kok susah bener jawabnya? Nah betul gak? Cerai. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya akan tanya masalah keuangan. Silakan. Suami istri punya nomor tabungan di bank apa saja, jadi nasabah bank apa, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Kalau suami istri merahasiakan jumlah uangnya karena takut, maka saya nggak jadi nikahkan orang itu. Karena apa? Belum menikah kok sudah mikir cerai, supaya nggak repot nanti kalau cerai. Kecuali urusan pajak ya itu beda. Tapi jumlah harus saling tahu. Kalau tidak, hidup ini penuh rahasia. Dan kalau penuh rahasia, pasti setan yang bekerja. Nah, karena suami istri nggak pernah jujur dalam keuangan, mustahil 2 orang itu setia. Bagaimana setia kalau saling curiga? Betul tidak kalimat ini? Nah, Yohanes 1 ayat 47. Ini salah satu ayat tentang kesetiaan yang luar biasa. Maka itu hidup dengan Bapa kita itu enak sekali. Kata Filipus kepadanya, Nathanael ya, Filipus sudah jadi murid Yesus lebih dulu, dan dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan dia ingat sahabatnya, namanya Nathanael, dan diajaklah Nathanael untuk ketemu gurunya Filipus ini. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah.
Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang tidak punya kepalsuan. Gampang untuk setia tidak? Otomatis. Kesetiaan itu tidak ada kecurigaan. Sebelum orang itu selingkuh, kalau selingkuh sudah fatal. Sebelum suami istri itu saling selingkuh, catat, pasti muncul curiga dulu. Ketika suami istri berkata, jangan-jangan, mungkin, kalau iya, lucu gak 2 orang serumah kok saling curiga? Dan itu gak sedikit loh. Setuju sih mungkin ada banyak warga, termasuk pendeta, saudara. Saya sampai kaget. Terjemahan yang lain, coba ayat 47. Ya, ini keren. Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami, lihat, dia ini adalah orang Israel yang sejati. Yang keren. Baca, yang tidak mungkin menipu. Suami istri atau persahabatan yang tidak tulus pasti penuh intrik. Setuju? Penuh kelicikan. Kira-kira kalau hari ini Tuhan Yesus menemui kita, kira-kira ya, kalau hari ini Tuhan Yesus menemui kita, dia bakal ngomong apa? Karena saya tertarik kalimat ini dulu. Dia berkata tentang Natanael. Nah, Natanael ternyata artinya bagus, tulus, murni. Jadi yang siap-siap mau punya anak dan dapat lagi, kasih nama Natanael. Juga yang siap-siap mau punya cucu dapat lagi, kasih. Jangan Petrus, ingat ya. Itu nama jelek Petrus itu. Oke, jangan. Nggak suka Petrus. Penyangka, omong besar. Gitu ya, maaf. Yang suka punya nama Petrus, lanjutin nggak apa-apa. Nggak usah ganti nama mahal gitu. Maaf. Ada lagi terjemahan yang lain. Ini Natanael ini luar biasa. Yang lain terjemahannya PMK. Yesus melihat Natanael datang, lalu berkata tentang dia. Saya suka kalimat ini. Lihat, itu orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan padanya. Berbahagialah setiap kita kalau suatu saat nanti Bapa di surga berkata tentang masing-masing kita, nggak ada kepalsuan di hidupmu. Amin. Itu luar biasa. Amin. Nah, hanya waktu yang bisa membuktikan bagaimana hidup kita ini. Nah, suami istri, mari kita jujur. Ya, Tuhan gak minta banyak, saya ulangi lagi. Hanya minta kesetiaan. Lihat, biasanya ya kita itu memberi penilaian pada seseorang. Setelah apa? Cepat jawab. Biasanya kita memberi penilaian pada seseorang itu setelah apa? Setelah kumpul berapa saat, setelah tahu. Mengapa Tuhan Yesus dan Bapa di surga tidak perlu waktu untuk kenal kita dulu, tapi langsung memberi penilaian? Karena, ayo jawab, karena Dia tahu paling dalam hati kita. Jadi sebelum kita buat apa-apa, Dia sudah tahu siapa kita. Wah, ini luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa yang Tuhan katakan tentang saudara kita yang satu ini? Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, nggak enak. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, kalimat apa? Ayo baca. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Sama nggak dengan apa yang dikatakan untuk Natanael? Tentang Natanael dia berkata begini. Saudara, saya itu kagum dengan sikap dan sifat karakter Bapa kita. Dia itu kalau menilai kita jauh sebelum kita kenal dia.
Apa penilaian Tuhan kepada Daud? Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Ini kalau saya pakai bahasa dengan anak-anak. Sam, kan dia berkata pada Samuel, Sam, aku telah menemukan, aku telah mendapat Daud, pengganti Saul, anaknya Isai, orang Bethlehem. Lihat penilaiannya. 1. Baca. Baca. Saul, seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggrisnya keren. A man after my own heart. Jadi ngikutin terus. Dan ini lebih keren. Ayo. Bukan segala kehendakku. Saudara, Daud belum diapa-apakan. Sudah dipanggil? Belum. Sudah dipilih? Belum. Diurapi? Belum. Belum apa-apa. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, ketika Yahweh Tuhan menemukan Daud ini, Daud itu masih di somewhere in nowhere. Enggak tahu ada di mana. Ngerti? Tiba-tiba Papa bisa melihat hatinya. Artinya, Tuhan tahu. Kunci keberhasilan retreat kita, kalau setelah pulang ini Tuhan mendapatkan apa di hati kita. Cuma itu. Berbahagialah kalau Papa menemukan kesetiaan di hati kita. Saya tidak tahu, ada gangguan? Enggak. Saya tidak tahu berapa sering saudara mendapat WA seperti ini. Saya sering. Ya, ada orang yang susah hidup, susah duit. Dia bilang, saya mau pindah agama saja. Saya nggak banyak ngomong, silakan. Karena motivasi dia ikut Tuhan, itu duit. Nah, kalau saudara ketemu orang gitu, nggak usah ditahan, silakan. Lu betul tidak? Nah, ini tipe orang tidak setia. Ternyata ukuran setia itu karena uang. Nggak bisa. Maka itu apa saja yang terjadi di hidup kita, yang paling tidak enak sekali, tetap ikut Yesus. Ya, suami istri, ingat loh, kesetiaan kita bukan karena ini, karena itu, tapi karena memang Tuhan itu luar biasa untuk hidup kita. Hebat ya? Nah ini dia. Daud belum ngapa-ngapain, ternyata surga sudah memberi penilaian seperti itu. Waduh. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33:15. Ini ketulusan hati Musa. Dan kalau saudara dan saya punya hati seperti Musa ini, berkatalah Musa kepada Yahweh Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayo kita temukan, kira-kira apa isi hati Musa, kok sampai ngomong seperti itu kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu sampai Keluaran 33 ini sudah berapa tahun mereka berjalan di padang gurun dari 40 tahun itu. Pasti sudah tenggang waktu sekian ya saudara. Dan terbukti selama itu Musa itu hebat. Sudah putar-putar di padang gurun. Ada GPS zaman dulu? Peta aja nggak ada. Nah tiba-tiba kok Musa bisa berkata seperti ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayo logikanya. Perlu nggak sih Musa ngomong begini? Untuk membimbing mereka terus kok. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Seharusnya perlu nggak Musa ngomong begini? Tidak, Musa dipimpin terus. Tapi di sini kita melihat kesetiaan Musa. Dia tidak mengandalkan pengalamannya, katakan amin. Dia tidak mengandalkan kehebatannya selama sekian tahun itu membimbing mereka dari Mesir ke Kanaan. Musa tetap menunjukkan sikap hati, jangan tinggalkan kami Tuhan. Betul? Walaupun secara keadaan dia sudah sukses sampai di ayat ini. Tuhan,
kami tetap perlu Engkau. Sadar nggak dua kalimat yang saya baru katakan ini menunjukkan Musa itu setia kepada Tuhan. Betul? Maka itu dari awal tadi kita menjawab, kita menemukan apa arti kata setia. Jangan lupa apa tadi? Selalu bersama. Dengan kata-kata Musa ini menunjukkan jangan tinggalkan kami Tuhan. Ayo kami mau bersama terus. Amin. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Kalau saudara pernah ngerti bahasa Inggris, find favor in his sight. Kata favor itu perkenanan, itu luar biasa artinya. Perkenanan seseorang kepada kita itu hanya orang itu yang bisa tahu penilaiannya apa terhadap kita. Bagaimana Tuhan bisa menemukan, kami bisa menemukan kasih karunia di hadapan, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah, perhatikan, baca. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Stop. Ini bukti kesetiaan. Saudara, ternyata ada beda. Kami berjalan bersama-sama dengan engkau. Dengan engkau berjalan bersama kami. Coba bongkar. Apa bedanya? Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dan kami berjalan sama-sama dengan engkau. Cepat. Ada beda ternyata. Ayo jawab, bedanya apa? Nah, ini Pak Gembala jawab. Bedanya siapa ikut siapa. Ayo. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ayo, siapa ikut siapa? Tuhan ikut. Nah, salah. Oke, balik. Kalau kami berjalan bersama-sama dengan engkau, Kita ikut Tuhan. ya benar. Oke, kita bongkar. Saudara, bedanya di sini. Engkau berjalan bersama kami. Jadi Tuhan yang ngajak kita. Betul nggak? Tapi kalau kami berjalan bersama engkau, kita yang ngajak Tuhan. Betul? Ayo kita tanya pada diri kita sendiri. Sampai di akhir Juni tahun ini, Tuhan yang ngajak kita atau kita yang ngajak Tuhan? Dalam hati jawab. Berapa banyak di antara kita gereja Tuhan murid-murid Yesus ngomong panjang-panjang dalam doa, minta ini, minta itu. Terus kalimat terakhir, jadilah kehendakmu. Kalau saya itu aja tempeleng. Kalau kamu udah jadilah kehendakmu, gak usah ngomong dulu, aku yang ngomong duluan. Betul gak saudara? Banyak kita ini kurang ajar. So ngomong panjang-panjang, minta ini, minta itu. Jadilah kehendakmu, enak aja lu ngomong. Maaf ya, untung tuh gak kayak saya. Sering gak kita doa gitu tanpa kita sadari. Nah itu yang kita ngajak Tuhan jalan bareng kita. Saya gak tahu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa ada kata nyangking. Aduh, itu apa ya bahasa Indonesia ya? Apa? Nyangking. Jadi sambil jalan, terus ngambil. Nah, apa? Oke, pokoknya jadi nggak serius. Saudara, kalimat ini luar biasa. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini kesetiaan. Selalu memerlukan Tuhan dalam hal apa saja. Bukan karena pengalaman, bukan karena banyak duit, bukan. Sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Tuhan akan membuat saudara kaget lewat ayat 17.
Dahsyat sekali. Lihat ayat 17. Setelah Musa mengatakan, Tuhan jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak membimbing menyertai kami. Kelihatan Musa butuh Tuhan betul-betulnya. Lalu Musa mengungkapkan lagi ayat 16 tadi. Kenapa kami bisa mendapatkan kasih karunia, find favor? Ternyata karena Tuhan yang mengajak kami jalan. Setelah Bapa melihat ketulusan Musa seperti ini, berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ini firman gak main-main. Baca. Ayo. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Stop dulu. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus memberi saya pengertian ayat ini. Saya sampai gemetar, saudara. Oke, wajah saudara masih belum dapat sesuatu. Saya jelaskan. Setelah kita baca, Papa ngomong apa ke Musa? Pertanyaannya, siapa yang nuruti siapa? Ngerti nggak? Lihat baca. Siapa yang nuruti siapa? Antara yang Maha Besar dengan Musa. Ini keren. Gak usah ragu-ragu, cepetan. Pertanyaan berikut, masuk akal nggak Tuhan nuruti Musa? Ini mengagetkan. Apa nggak salah? Terus, bukan yang Musa doakan, yang Musa loh. Beda loh, bukan Musa berdoa. Ayo baca itu. Yang Musa katakan. Ada batasnya enggak? Ada perkecualiannya enggak? Ada syaratnya enggak? Ayo baca cepetan, saudara. Artinya, oke, saya tunjukkan. Ini yang saya enggak percaya awalnya. Berarti selama Musa hidup, Yahweh Papa kita itu mengakui Musa nggak pernah salah ngomong. Loh, ya atau tidak? Juga hal yang telah kau katakan ini. Ayo jujur. Yang namanya manusia bisa nggak sering salah ngomong? Bukan bisa, sering kok bisa. Loh, betul kita ini sering salah ngomong. Tapi Papa di surga menilai Musa. Aku tahu kamu nggak akan pernah salah. Sekarang kita gunakan tata bahasa Indonesia. Apa arti kata 4 huruf di depan ini untuk sebuah kalimat? Juga. Ayo kita bongkar. Juga. Sering ngomong juga ngomong otak. Hati. Lagi, betul. Ayo. Juga Musa, hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Tambahan. Oke, apalagi? Kasih. Pasti. Oke, begini. Termasuk yang kemarin minggu lalu, tahun lalu. Betul nggak? Juga. Saudara, saya kejar terus. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada syarat. Nomor 1 harus begini, nomor 2 harus begini, nomor 3 begitu. Baru Tuhan akan nurut apa yang kita katakan. Tidak ada ayatnya. Maka itu maaf ya rekan-rekan hamba Tuhan, saya itu paling gak suka kalau ada WA, ada khotbah. Inilah 4 langkah untuk bisa mendapat jawaban doa. Gak ada kata itu. Inilah 7 langkah sukses dalam hal keuangan. Gak ada. Semua hanya 1 langkah. Taat. Oh, gak amin. Cuma 1, taat saja. Sampai saya telepon itu teman baik saya berani kalau teman baik.
Kamu tuh sudah lakukan belum ya begini? Apakah Tuhan mungkin jadi kaku hanya 7 langkah ini bisa buat begitu? Saudara jawab, tidak. Dia punya banyak cara. Maka itu saudara, supaya apa saja yang kita katakan lalu Tuhan lakukan. Saya cuma menemukan kalimat ini. Kondisikan hati kita sedemikian rupa. Nah, sedemikian ini kita nggak tahu. Tergantung masing-masing kita. Kalau Bapa di surga sudah menilai hati kita sedemikian rupa dan itu cocok di hatinya, terjadi ini pasti. Amin. Karena, nah, kata karena ini menunjukkan sebabnya. Mengapa Yahweh Tuhan bisa menuruti yang Musa katakan, telah juga bahkan seterusnya? Karena, baca, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Stop dulu. Apa itu kasih karunia? Balik lagi ke ayat 16 tadi. Engkau berjalan bersama kami. Jadi jangan Tuhan dianggap barang cuma dicangking gitu aja. Kalau kita capek kita lepaskan dia, kurang ajar itu. Musa mendapat kasih karunia, terima kasih diulangi lagi. Enggak apa-apa ayat 16 supaya dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena cuma sederhana engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Ingat, siapa ikut siapa? Siapa bawa siapa? Loh, ayo coba. Beda. Tuhan yang bawa kita, bukan kita yang bawa Tuhan. Saudara, ini sikap hidup yang luar biasa. Ayat 17. Karena, nah ini dia. Mengapa Bapa di surga bisa nuruti Musa ngomong apa saja? Ini ngeri loh saudara. Karena dianggap Musa gak pernah salah ngomong. Aduh, hebat sekali. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Apa tadi kasih karunia? Jalan bersama. Tuhan berjalan bersama kita. Dia bawa kita. Tapi yang kedua ini, dan aku mengenal engkau. Bahasa Inggrisnya I know you by name. Oke, saya beri contoh begini. Buat kita, oke, ya. For you have found favor in my sight. Ya. Oh ya, yeah. I will do this very thing you have asked. Ngomong apa saja, aku akan turuti. And I know you by name. Saya beri contoh begini. Ini kembali kepada kisah zaman Jokowi. Mudah nggak kalau kita berkata pada orang, oh aku kenal Jokowi? Mudah tak? Tapi penilaian orang ngimpi lu. Tapi kalau suatu hari di sebuah acara Presiden Jokowi menyebut, oh Ramon Pramudia, saya kenal dia. Mana yang akurat? Bukankah begitu? Musa, aku kenal kamu. Beda dengan Musa ngomong ke Israel, hei orang Israel, aku ini kenal Yahweh Tuhan kita. Beda tidak? Nah, kira-kira kapan Papa akan bicara kepada masing-masing kita? Cukup Ramon, aku kenal kamu. Cukup. Wih, itu luar biasa. Bagaimana sampai seseorang bisa memberi penilaian tentang kita? Oh, aku kenal. Kira-kira bagaimana? Cepetanlah, saudara. Kapan seseorang bisa memberi penilaian? Oh, aku kenal dia. Itu kalau ada apa? Cepetan. Tembus. Apa? Interaksi. Interaksi, apalagi seperti yang lain-lain. Hubungan, betul. Relasi, ayo apa lagi? Kedekatan, bergaul. Apa? Di belakang. Ngobrol.
Coba lihat Kejadian 5:22. Mengapa saudara kita yang pertama disebut di Alkitab yang tidak mengalami kematian, namanya Henokh. Dan Henokh ngapain? Bergaul. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 24, setelah bergaul dengan Tuhan sekian ratus tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu Tidak ada lagi. ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudara, kalau kisah Henokh ini tertulis begitu jelas, sebagai orang pertama yang tercatat tidak pernah mengalami mati, penyebabnya cuma satu, karena dia bergaul. Ada beda nggak berteman dan bergaul? Beda. Berteman masih ada jarak, bergaul nggak ada jarak. Saya percaya semua kita, Chris, kamu punya sahabat kok? Apalagi anak-anak remaja. Raja, anak-anak remaja, dulu kita pernah remaja nggak? Jangan sampai langsung tua, menakutkan. Menakutkan itu langsung tua. Nah, mengapa semua anak remaja, anak muda pasti punya sahabat? Ya atau tidak? Coba jawab. Ya. Oke, ini dia, kita belajar soal bergaul. Biasanya anak-anak muda seperti ini, kalau saya punya sahabat baik, cerita nggak habis-habis. Ada dua pertanyaan saya di bagian ini. Biasanya anak-anak remaja, anak muda seperti ini, lebih nurut mamanya atau sahabatnya? Nah itu dia. Kenapa Chris kamu? Ini fakta, saudara. Bahkan yang punya sahabat begitu pasti pesan, aku cerita kamu jangan ngomong mamaku ya. Iya atau tidak? Luar biasa ini, saudara. Dan itu wajar. Oke, dari sahabat saya naikkan pacar. Orang yang sudah jatuh cinta masih kecil itu gobloknya luar biasa. Betul, maka itu saya percaya lagunya Goblok. Orang sedang jatuh cinta, tai kucing dikira coklat. Itu betul. Dan itu betul. Nah, ternyata kalau orang sudah jatuh cinta punya sahabat, disuruh apa saja nurutnya. Nurut. Ini gobloknya. Pertanyaannya, apakah kita sudah sesetia itu kepada Yesus Tuhan kita? Disuruh apa saja nurut, ada apa-apa cerita dengan dia. Ini luar biasa. Yohanes 15 ayat 15, coba lihat. Sebegitunya Tuhan Yesus terhadap kita, setianya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena, nah karenanya ini yang kita harus cari. Karena apa? Aku telah memberitahukan kepada kamu berapa hal, segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapakku. Saya tanya, ada rahasia nggak yang disisakan Tuhan Yesus? Kesetiaan terbukti cerita apa saja. Suami istri silakan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-40 ke-50. Tapi kalau suami istri masih ada rahasia, nggak akan ada kesetiaan. Betul? Ya. Kesetiaan itu dibuktikan nggak ada rahasia, nggak ada ditakuti. Ini hal yang luar biasa. Saya beri contoh. Kalau saudara kursus sesuatu, biasanya makin baik sebuah kursusnya makin mahal nggak bayarnya. Apa saja lah, bela diri, kursus apa saja. Bayar mahal pun, apakah yang memberi kursus berani memberi semua ilmunya? Kenapa? Kalah ntar. Nah, nanti dikalahkan. Pertanyaannya, berarti siapa lebih sombong, Yesus atau kita? Kurang ajar betul. Kita ini lebih sombong. Masih ada yang kita
dirahasiakan. Jadi Henokh itu bergaul, ternyata antara Henokh dengan Yahweh Tuhan gak ada rahasia. Saya ulangi lagi, ketika persahabatan dan pernikahan tidak jujur, masih ada yang dirahasiakan, maka gak akan ada kesetiaan. Karena kalau masih ada yang dirahasiakan, pasti timbul curiga. Mungkin, jangan-jangan, iya. Wah, ini mengerikan sekali. Oke ya. Jadi Musa itu luar biasa terhadap Bapa. Enggak ada rahasia sama sekali. Aku kenal kamu Musa, aku tahu siapa kamu. Setelah retreat ini, tidak tahu kira-kira kapan Tuhan memberi penilaian kita. Aku kenal kamu. Dengan ketaatan, penurutan. Hal berikut soal pergaulan. Ini lebih penting daripada. Dalam pergaulan, ada satu hal yang sangat nyata. Ngerti bahasa Inggrisnya blend, terus di Indonesia kan ngeblend, itu lucu bener kata itu. Artinya campur, ya jadi satu. Dalam persahabatan itu pasti ada penularan. Ya kok diam saja. Dalam persahabatan dan bersahabat pasti ada penularan. Contoh kecil aja ya. Ada keluarga yang menjaga anaknya dari bayi sampai usia 5-6 tahun mau masuk TK atau playgroup. Wow, keluarga ini menjaga anak bayinya untuk bertutur kata sopan, santun, beretika baik, dan anak ini nurut. Siapa pernah ketemu? Masuk TK pertama hari Senin sampai Jumat, sudah pulaan ngomongan yang aneh-aneh. Betul tidak? Karena bergaul ketularan itu. Nah sekarang pertanyaannya, selama sekian tahun kita menjadi murid Yesus, maaf ya, harus jawab baik-baik. Selama sekian tahun kita jadi murid Yesus, harusnya siapa ketularan siapa? Kita. Nah jawab cepat terus, siapa ketularan siapa? Nah kurang ajar kita, Tuhan ketularan aku. Enak aja. Ngerti ya? Ini luar biasa, bergaul itu seperti itu. Maka itu setelah sekian tahun kita menjadi murid Yesus. Saudara, saya akan akhiri dengan ini. Bentuk kesetiaan kita bukan dinilai dari rajin pelayanan, aktif ke gereja, tidak. Wujud, bukti, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, kepada Bapa di surga, pada Roh Kudus, itu akan kelihatan. Berapa banyak karakter Tuhan menular ke hidup kita. Kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan rajin pelayanan. Maaf. Ada nggak orang yang rajin pelayanan itu karena hobi? Oh itu dia banyak karena hobi. Ada nggak orang yang rajin ke gereja karena calon mertuanya memberi syarat itu? Kalau om tante nggak lihat kamu rajin ke gereja, om tante nggak kasih anak. Ada nggak? Ada nggak orang rajin ke gereja karena mau cari utangan, yang diutangkan rajin ke gereja? Loh, macam-macam. Maka itu motivasi ini menentukan. Terpujilah Tuhan kalau kesetiaan kita dibuktikan dari hari ke hari. Sifat dan karakter Tuhan menular ke hidup kita. Dan itu akan dilihat oleh banyak orang. Maaf, nggak banyak, tapi lumayan. Gembala-gembala, pendeta-pendeta minta jemaatnya setia, jangan kemana-mana. Itu cuma karena kolektornya jangan kemana-mana. Maaf, ada nggak seperti itu? Nah, itu dia. Maka itu kesetiaan itu Tuhan tidak menilai
dengan uang kita, dengan aktivitas kita, tidak. Karena hati kita yang merindukan Dia. Amin. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kan begitu sudah jatuh cinta. Right. Bener, maaf ini. Oh, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Maaf ya. Nah kalau itu kita kerjakan untuk Tuhan, wah hasilnya luar biasa. Mau setia? Oh. Harus bergaulah dengan Tuhan. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.